pemirsa Unhas TV, senang sekali saya Faisya Rahman dapat kembali menjumpai Anda dalam Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan, kami akan menyajikan berita-berita terpercaya hanya untuk Anda. Kasus judi online yang sedang marak di Indonesia kembali melibatkan perwira TNI yang diduga menggunakan dana kesatuan sebesar 876 juta rupiah untuk bermain judi online. Lantas bagaimana tanggapan dosen sosiologi Unhas terkait hal tersebut? Dan apa penyebab judi online marak terjadi di masyarakat? Simak informasi selengkapnya untuk Anda. Judi online belakangan ini menjadi sorotan di tengah masyarakat modern, dengan pertumbuhan pesat platform-platform daring yang menawarkan berbagai jenis permainan taruhan. Akses yang mudah dari judi online membuatnya semakin populer di berbagai kalangan, mulai dari anak-anak hingga orang tua. Hal ini juga terjadi pada seorang perwira TNI yang diduga melakukan judi online hingga menghabiskan uang 876 juta rupiah dari uang kesatuannya. Lantas apa penyebab orang melakukan judi online dari sudut pandang sosiologi? Dari kacamata sosiologi, itu ada beberapa sebenarnya faktor yang bisa menjawab seperti itu. Apakah faktor sosial, ekonomi, budaya, dan teknologi. Nah, di sini saya melihat yang pertama adalah tentang perubahan dan nilai budaya. Perubahan sosial yang dimaksud di sini bahwa dengan kemajuan teknologi yang semakin canggih, itu memudahkan setiap individu itu untuk mengakses dunia internet, bahkan perangkat-perangkat digital ya, untuk melakukan judi online, sehingga judi online ini berkembang begitu pesat. Nah, kemudian dari aspek nilai dan sosial, nilai budaya, bahwa ada kemungkinan bahwa ada suatu komunitas yang justru mengenai judi online itu dia izinkan dan dianggap itu adalah sesuatu yang normal, sesuatu yang wajar, bahkan bisa itu adalah dilegalkan. Nah, dengan demikian ini juga yang menjadi pengaruh atau pemicu sehingga individu itu melakukan judi online. Itu ya dari perubahan sosial. Kemudian yang kedua adalah dari faktor ekonomi dan kesenjangan sosial. Ekonomi di sini saya maksudkan bahwa bisa dikategorikan bahwa ada kemungkinan mereka yang melakukan judi online itu adalah mereka yang kesulitan ekonomi, sehingga mereka berupaya untuk mendapatkan keuntungan yang besar atau merubah pola hidup itu dengan melalui judi online, itu kan. Nah, apalagi dengan ekonomi sekarang yang semakin sulit, tingkat pengangguran yang semakin tinggi, maka itu juga bisa memacu sebagai salah satu penyebab mereka melakukan aktivitas judi online. Nah, kemudian dari kesenjangan sosial ini bahwa di masyarakat kita itu ada terjadi kesenjangan sosial antara kaya dan yang miskin. Nah, inilah juga yang bisa menjadi pemicu mereka berlomba-lomba untuk melakukan judi online. Apalagi kalau misalnya mereka itu ingin menaikkan status sosialnya atau bahkan mencapai standar-standar tertentu. Nah, akhirnya mereka harus memiliki mobil mewah, mereka harus membeli rumah mewah dan sebagainya untuk mempertahankan status itu. Supaya mereka mendapatkan suatu penghargaan bagi kelompoknya, itu kan itu juga. Nah, kemudian aspek yang lain itu adalah mencakup dengan apalagi tentang media dan iklan ya, bahwa di tengah gencarnya media termasuk apakah media online itu mempromosikan itu iklan-iklan judi online secara masif dan agresif, sehingga itu kan juga bisa memicu kalangan-kalangan apakah anak-anak muda dan orang tua atau dewasa untuk mengakses judi online. Itu kan juga memberikan salah satu peluang untuk meningkatkan kehidupan ekonominya. Atmaras juga menyebut bahwa dampak yang dihasilkan dari judi online bukan hanya dari individunya saja, tetapi juga kepada keluarga dan masyarakat luas, yang juga menyebabkan terjadinya gangguan kesehatan mental. Dampak lain yang dihasilkan dari fenomena judi online, yaitu bisa menyebabkan terjadinya kekerasan di dalam rumah tangga karena ketidakstabilan ekonomi yang dapat berimbas pada perceraian yang akan merugikan keluarga itu sendiri. Bahwa fenomena aktivitas ya judi online memang marak belakangan ini, ya itu pun juga menimpa mulai dari kalangan anak-anak sampai remaja dan dewasa. Nah, itu kita tidak bisa pungkiri. Dan bahkan temuan dari PPATK itu pernah merilis dan saya pernah baca bahwa ada sekitar 2.237.000 orang itu melakukan aktivitas judi online, dan dari jumlah itu ada sekitar 80% itu mereka berada dalam ekonomi kelas menengah ke bawah. Nah, dan bahkan temuan PPATK juga itu merilis bahwa
awal pertama tahun 2024 perputaran uang judi online itu mencapai sekitar 600 triliun. Dan lebih marak lagi sekarang itu adalah yang viral itu adalah judi online yang diviralkan itu yang dialami oleh anggota dewan ya, DPRD, DPR itu mencapai kisaran 1.000 orang. Nah, ini kan sesuatu yang sangat memprihatinkan. Olehnya karena itu sangat penting bagi semua elemen masyarakat termasuk disiplin ilmu untuk mengkaji ini, termasuk dalam hal ini adalah sosiologi. Atmaras juga menyebut bahwa salah satu hal yang perlu dilakukan untuk mencegah hal ini terjadi, yaitu dengan pendidikan dan kesadaran, yang artinya sangat penting untuk melakukan kampanye kesadaran bagi masyarakat luas, termasuk kepada para penegak hukum dan lembaga pendidikan. Ia juga menyampaikan bahwa jika perlu ada program-program khusus yang harus dimasukkan untuk menjadi kurikulum dalam sekolah, sehingga kita bisa melakukan pencegahan dini kepada masyarakat, terutama kepada anak-anak. Tak hanya itu, ia juga menyebut bahwa langkah selanjutnya yang harus dilakukan yaitu adanya rehabilitasi konseling bagi para pelaku judi online, seperti terapi individu atau melalui dukungan keluarga, serta pentingnya regulasi dan pengawasan bagi pemerintah Indonesia mengenai judi online. Andrea Ririn Karina, Muhammad Saiful, Unhas TV. Lupa adalah gejala yang umum terjadi dan bisa dialami oleh siapa saja. Penyebabnya bisa beragam, mulai dari gangguan vaskular seperti stroke hingga gangguan tidur dan nutrisi. Menjaga pola hidup sehat adalah kunci utama untuk mengatasi dan mencegah lupa. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Lupa adalah kondisi yang bisa dialami oleh siapa saja. Gejala ini sering muncul dalam situasi tertentu, seperti pada penderita stroke mendadak, trauma kepala, atau keracunan. Dalam kasus stroke, baik karena pendarahan atau penyumbatan, bisa menyebabkan hilangnya memori secara tiba-tiba, tergantung pada area otak yang terkena. Begitu pula pada trauma kepala, di mana cedera pada daerah memori dapat menyebabkan gangguan kognitif. Selain itu, gangguan tidur juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya lupa. Kurangnya tidur bisa mengganggu fungsi otak secara keseluruhan, termasuk memori. Hal ini disebabkan oleh terganggunya fungsi neuron, yang berperan dalam penyimpanan dan pemanggilan memori. Nutrisi juga berperan penting dalam fungsi otak yang optimal. Otak tidak memiliki cadangan makanan dan sangat bergantung pada asupan harian. Kurangnya nutrisi dapat mengganggu fungsi otak termasuk memori. Untuk mengatasi lupa yang terjadi mendadak tanpa adanya penyakit sebelumnya, dengan mengurangi aktivitas yang terlalu padat dan menurunkan tingkat stres adalah langkah awal yang disarankan. Rekreasi, olahraga, dan melakukan aktivitas yang menyenangkan dapat membantu mengurangi lupa. Teknologi juga bisa dimanfaatkan untuk mengurangi stres dan meningkatkan kesehatan mental. Bagaimana proses terjadinya lupa? Jadi lupa itu merupakan salah satu gejala yang bisa dialami oleh setiap orang, ya. Namun dalam keseharian kita penyakit lupa itu biasanya kita temukan pada hal-hal tertentu atau situasi tertentu. Misalnya contoh yang pertama, orang yang mengalami stroke tiba-tiba. Itu kejadiannya yang sangat tiba-tiba bisa menyebabkan dia lupa semuanya. Itu satu. Yang kedua, pada saat trauma kapitis atau trauma kepala, itu juga bisa memicu terjadinya lupa karena adanya benturan pada otak. Kemudian bisa juga karena keracunan. Ya, karena keracunan orang bisa menjadi kesadaran menurun atau tidak sadar sama sekali, dan itu juga bisa menjadi lupa. Namun derajat lupa itu bisa berbeda-beda tergantung dari penyakitnya. Itu tadi adalah sebagian kecil dari penyebab-penyebab lupa. Banyak sebenarnya hal-hal yang bisa menyebabkan lupa. Berdasarkan diagnosanya ya, kalau misalnya ada lupa, kalau lupa mendadak tanpa penyakit sebelumnya, misalnya tanpa stroke, tanpa trauma dan seterusnya, biasanya tuh lupa yang terjadi itu lupa mendadak itu mungkin karena terlalu banyak permasalahan yang dihadapi, atau mungkin terlalu mumet pikirannya sehingga ibaratnya laptop ya, ibaratnya komputer, memorinya itu terlalu penuh sehingga lambat loadingnya. Jadi untuk hal-hal seperti ini biasanya kita sarankan pasiennya untuk mengurangi dulu aktivitasnya, mungkin menurunkan tingkat stresnya, menurunkan pola rutinitas yang sangat banyak, kemudian juga banyak mengikuti
hal-hal yang bersifat untuk menormalkan atau merelaksasikan dirinya, namanya healing ya. Jadi contoh misalnya kalau yang suka menyanyi atau ke alam ya. Jadi ke alam kita rekreasi, kemudian juga bisa dengan menonton film ya, atau mungkin dengan bersenda gurau dengan keluarga. Banyak cara untuk menghilangkan memperbaiki lupa ini. Jadi apalagi sekarang ini teknologi semakin bagus sehingga bisa kita menggunakan berbagai macam teknologi atau teknik untuk menghilangkan stres tadi, sehingga lupa yang diderita oleh seseorang itu akan berkurang. Masyarakat diimbau untuk menjalani pola hidup sehat sebagai cara untuk mencegah dan mengatasi lupa. Pola hidup sehat mencakup keseimbangan antara aktivitas fisik, mental, dan sosial, serta mengonsumsi makanan yang sehat dan segar. Tidak kalah penting adalah mengingat Tuhan sebagai bagian dari kesejahteraan mental dan spiritual. Feni Septiani Samuel, Unhas TV. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Terus saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Fasya Rahman mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa.